Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar di buku LKS Pendidikan Agama Islam atau PAI. Pelajaran kelima, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Teladan Nabi Adam alaihi salam. Yang A. Teladan Nabi Adam alaihi salam. Allah telah menciptakan alam dan seisinya. Allah juga menciptakan laut, gunung, sungai, danau, sawah, hewan serta tumbuhan. Allah menciptakan alam seisinya. Allah juga memiliki sebuah rencana untuk menciptakan manusia sebagai khalifah yang berada di muka bumi yang bertugas untuk mengatur dan juga merawat bumi dan seisinya. Kemudian Allah memberitahukan berita bahagia ini kepada para malaikat-malaikatnya. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah akan menciptakan manusia yang nantinya akan menjadi seorang khalifah di muka bumi. Seketika itu, para malaikat sontak tidak percaya dan ada yang merasa setuju. Terbukti dari jawaban para malaikat yang mengatakan bahwa manusia akan menjadi seseorang perusak yang ada di muka bumi, tidak taat dan juga akan sering melanggar perintahnya. Allah menciptakan manusia pertama kali bernama Adam. Beliau yang saat ini terkenal sebagai nabi untuk pertama kalinya. Untuk membekali Adam agar menjadi seseorang yang baik adalah dengan membekali Nabi Adam dengan berbagai ilmu pengetahuan. Allah mengajarkan berbagai ilmu yang ada dan juga segala hal yang ada di muka bumi, di mana berbagai hal yang diajarkan ini tidak diajarkan sama sekali kepada iblis dan juga malaikat yang lainnya. Sehingga Nabi Adam sajalah yang memiliki pengetahuan yang begitu besar ini. Kemudian Allah menanyakan berbagai hal yang ada, yakni menanyakan berbagai benda yang ada kepada malaikat, kepada iblis, dan juga kepada Adam. Namun hanya Adam sajalah yang bisa menjawab pertanyaannya. Allah memerintahkan malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Mereka pun akhirnya bersujud, namun ada yang tidak mau dan enggan untuk bersujud sedikit pun, ialah iblis. Iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Iblis di sini menganggap bahwa dirinya lebih baik dan lebih mulia daripada Adam. Ia mengatakan bahwa ia diciptakan dari api yang begitu panas menyala-nyala, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Iblis enggan dan tidak mau sedikit pun untuk sujud kepada Nabi Adam. Akibat ketidakpatuhannya ini, akhirnya iblis diusir dari surga yang begitu indah, nyaman dan juga sejuk itu. Allah tidak suka dan Allah mengatakan bahwa surga tidak pantas untuk dihuni oleh makhluk yang sombong, tidak patuh dan juga membangkang atas perintah dari Allah yang telah diberikan. Kemudian Allah mengusir iblis dari surga, sehingga yang tinggal di dalamnya hanya para malaikat dan juga Adam saja. Kemudian Allah menciptakan seorang perempuan yang akan menjadi istri Nabi Adam yang terbuat dari tulang rusuk Adam sendiri. Dengan begitu, Nabi Adam berarti sudah memiliki seorang teman sekaligus memiliki seorang istri yang bernama Hawa. Allah memberikan sebuah larangan besar kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa bahwa tidak boleh mendekati sedikit pun sebuah pohon yang ada di dalam surga itu. Pohon itu adalah pohon dari buah kuldi. Mendengar berita seperti itu, tentu saja iblis menjadi sangat senang. Mengapa demikian? Karena iblis sangat benci melihat kebahagiaan Adam dan Hawa. Melihat keadaan seperti itu, iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa jika mereka ingin untuk tetap tinggal di surga selama-lamanya, seperti para malaikat yang ada,
maka mereka berdua harus memakan buah kuldi yang ada di pohon tersebut. Nabi Adam pun akhirnya merasa bimbang atas apa yang dikatakan oleh iblis. Dengan berbagai tipu dayanya, akhirnya iblis bisa mempengaruhi Adam dan Hawa untuk memakan buah tersebut. Dan akhirnya Allah yang Maha Mengetahui kemudian mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Mereka berdua pun tinggal di bumi. Adam pun menyadari kesalahannya. Adam dan Hawa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengampuni kesalahan Adam dan Hawa karena Allah Maha Pengampun. Selama hidupnya, Hawa melahirkan 21 kali dan setiap melahirkan selalu lahir bayi kembar, bayi laki-laki dan bayi perempuan, kecuali melahirkan bayi terakhir, antara lain bayi yang kembar itu adalah Ikrimah dan Kabil. Ada juga Labuda dan juga Habil. Ikrimah lebih cantik daripada Labuda, maka Kabil ingin menikahi Ikrimah. Tetapi hal tersebut dilarang oleh ayahnya, Nabi Adam. Kabil harus menikah dengan Labuda dan Habil menikahi Ikrimah. Akhirnya Kabil membunuh Habil. Saat Habil terbunuh, Kabil bingung bagaimana cara mengubur Habil. Saat itu, Kabil melihat seekor burung gagak mengubur burung gagak yang lainnya sehingga Kabil meniru cara mengubur burung gagak tersebut dan menguburkannya Habil. Nabi Adam wafat dalam usia 1000 tahun. Setahun kemudian disusul Hawa dan Hawa dikuburkan berdekatan dengan Nabi Adam. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Guru punya video tentang Nabi Adam. Silakan disimak ya teman-teman videonya. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dari segumpal tanah liat. Allah memerintahkan kepada semua malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam. Iblis tidak mematuhi perintah Allah. Oleh karena itulah, iblis diusir dari surga. Subhanallah. Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidup Nabi Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Mereka bebas menikmati apa saja yang ada di surga kecuali satu, yaitu buah huldi. Semenjak diusir dari surga, iblis selalu berusaha mencari kesempatan untuk menggoda iman Nabi Adam dan Hawa. Iblis berusaha merayu mereka agar memetik dan memakan buah huldi. Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka terbujuk oleh rayuan iblis dan memetik buah huldi. Akibatnya, Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga. Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah. Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Mereka berdua berdoa agar dipertemukan lagi. Bertahun-tahun, Nabi Adam dan Hawa saling mencari. Akhirnya, Allah mengabulkan doa mereka. Allah mempertemukan keduanya di padang Arafah. Alhamdulillah. Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan baru di bumi. Tak henti-hentinya mereka berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah dan diampuni segala dosa yang telah dilakukannya. Nabi Adam dikaruniai 40 anak. Setiap kali Hawa melahirkan, selalu kembar laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan untuk menikahkan anak-anak mereka.
Namun, Allah melarang untuk menikahkan sesama saudara kembar. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah, hingga akhirnya mereka tersebar Ya. di seluruh penjuru bumi. Mereka terbagi menjadi beraneka suku dan negara. Kisah ini diambil dari surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Itu tadi ya teman-teman penjelasan tentang teladan Nabi Adam alaihi salam. Semoga kita bisa meniru hal yang baik dari teladan Nabi Adam alaihi salam. Untuk yang tidak baiknya jangan ditiru ya teman-teman. Untuk hari ini tidak ada penugasan apapun ya teman-teman di guru ulang. Untuk hari ini tidak ada penugasan apapun. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.